manajer investasi atau MI. Jadi seperti ini ya. Jadi portofolio itu merupakan kumpulan aset investasi atau finansial yang kita miliki baik oleh individu, perusahaan investasi, manajer investasi atau MI maupun lembaga keuangan. Nah, lalu portofolio saham itu sendiri apa? Nah, kalau portofolio saham itu otomatis adalah kumpulan berbagai aset saham yang kita miliki. Jadi kan kalau portofolio pada umumnya itu kumpulan aset investasi ya, entah itu saham, obligasi, pasar uang dan sebagainya gitu. Bukannya, tapi kalau dalam portofolio saham berarti aset yang kita miliki itu adalah aset saham, tapi aset saham di sini itu jenisnya lebih dari satu. Nah, aset saham yang lebih dari satu ini kemudian akan membentuk portofolio saham. Namun tentunya ketika kita akan membentuk suatu portofolio saham, kita nggak akan asal nyomot saham yang kita pengen beli gitu ya untuk membentuk portofolio kita, tapi tentunya kita perlu strategi nih, kira-kira saham yang bagaimana yang akan kita masukkan untuk membentuk portofolio kita gitu kan ya, nggak ngambil secara random gitu. Sehingga portofolio kita itu akan memberikan return yang optimal gitu dengan risiko yang minimum. Harapannya seperti itu ketika kita akan membentuk portofolio saham. Nah, tadi ini ya, portofolio saham sudah sempat saya singgung tadi, kumpulan saham ya sebagai bentuk investasi yang kita miliki gitu. Jadi misalkan portofolio saham si A, dia itu terdiri atas saham Telkomsel, BRI, dan Indofood, itu lebih dari satu saham gitu. Nah, tujuan dari portofolio ini tentunya untuk meminimumkan risiko seperti yang sudah saya sampaikan tadi dengan cara diversifikasi. Diversifikasi di sini maksudnya apa? Maksudnya itu kita kita punya sahamnya itu beraneka ragam gitu, nggak hanya satu aja tapi lebih dari satu, sehingga nanti risiko kita itu dalam risiko portofolio kita itu akan terdistribusi dengan baik terhadap aset-aset saham yang kita miliki, seperti itu. Jadi itulah kenapa kita pentingnya membuat portofolio. Kalau kita hanya punya satu saham nih, kita kan nggak bentuk portofolio karena hanya punya satu saham. Ketika sahamnya kinerjanya nggak baik, otomatis kita akan rugi gitu. Nggak ada saham satunya yang bisa kayak membantu kita untuk meminimalkan risiko atau kerugian yang kita peroleh akibat saham yang satunya kinerjanya kurang baik gitu. Karena kita hanya punya satu saham. Beda halnya kalau dengan portofolio. Kalau dengan portofolio, katakanlah kita punya dua saham dalam satu portofolio, maka ketika saham yang satunya ini kinerjanya kurang baik, harapannya saham yang satunya bisa meminimalkan risiko atau kerugian yang kita tanggung akibat kerugian yang kita alami dari saham yang satunya tadi yang kinerjanya kurang baik, seperti itu. Makanya tujuan kita membentuk portofolio itu ya untuk meminimalisir risiko. Oleh sebab itu kita perlu strategi untuk memilih saham-saham yang mana nih akan kita masukkan ke dalam portofolio kita sehingga risiko portofolio itu bisa seminimum mungkin gitu dengan return yang tetap yang kita harapkan gitu, return yang tinggi dalam hal ini. Nah, kalau berbicara dalam masalah portofolio saham, kita tidak akan lepas dari yang namanya return atau risiko. Return itu sendiri adalah imbal hasil yang mana kita peroleh sebagai investor atas investasi kita gitu. Sedangkan risiko itu adalah kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return harapan. Katakanlah kita harapannya return saham ini besok bisa mencapai 10%, ternyata pas besok kita lihat aktualnya hanya 5%. Nah, risiko itu adalah perbedaan antara real sama ekspektasi atau sama harapan. Itu risiko yang akan kita tanggung di saat sekarang gitu. Nah, sumber-sumber risiko itu tentunya ada beberapa sumber yang misalnya diantaranya adalah risiko suku bunga, risiko pasar. Jadi suku bunga yang berubah-ubah itu
ada risikonya itu mempengaruhi risiko investasi kita gitu. Jadi risiko investasi kita itu bisa disebabkan dari risiko suku bunga, risiko pasar juga demikian ketika pasar lagi nggak baik-baik saja dalam tanda kutip, maka investasi kita akan beresiko gitu, beresiko. Kemudian risiko inflasi, risiko bisnis, risiko finansial, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang, risiko negara, dan sebagainya. Nah, jenis risiko ini akan dilihat dalam dua konteks. Yang pertama konteks aset tunggal dan konteks portofolio aset. Kalau konteks aset tunggal berarti risiko kita itu hanya bergantung pada satu aset saja yang kita miliki. Jadi ketika dia asetnya turun, ya kinerjanya nggak bagus, ya kita rugi gitu. Ketika dia bagus, ya kita untung. Jadi emang risikonya yang bergantung pada satu aset itu aja. Namun ketika kita meninjau dalam konteks portofolio aset, berarti risikonya itu akan risiko portofolionya itu tentunya akan bergantung pada aset-aset yang ada dalam portofolio itu, atau lebih dari satu aset gitu kan ya. Jadi ketika yang satunya rugi atau kinerjanya nggak bagus, setidaknya kita nggak akan rugi-rugi banget gitu, karena ada aset yang lainnya yang bisa meminimalkan risiko yang akan kita tanggung akibat kinerja nggak bagus dari aset yang tadi gitu. Jadi risikonya itu terdistribusi dalam portofolio gitu. Nah, risiko dalam konteks portofolio aset ini itu ada dua jenis. Yang pertama risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Nah, risiko sistematis ini biasa juga dikatakan sebagai risiko pasar atau risiko umum gitu, yang mana hal ini terkait dengan perubahan yang terjadi di pasar dan mempengaruhi return terhadap seluruh saham yang ada di pasar. Jadi misalkan risiko sistematis ini bisa diakibatkan oleh misalkan yang saat ini sedang terjadi ya invasi Rusia ke Ukraina gitu kan ya. Nah, itu secara langsung mempengaruhi pasar secara keseluruhan gitu. Sehingga dia mempengaruhi return saham di pasar itu gitu. Nah, beda kalau dengan resiko tidak sistematis atau resiko spesifik. Risiko tidak sistematis ini itu terkait dengan perubahan dari kondisi mikro perusahaan dan bisa diminimalkan dengan melakukan diversifikasi. Jadi ini akibat dari perusahaan dari saham yang kita beli gitu kan ya. Kalau kinerja kinerja perusahaannya nggak bagus, ya itu akan mempengaruhi saham dari perusahaan itu aja. Tapi dia nggak akan mempengaruhi pasar atau saham secara keseluruhan yang ada di pasar gitu kan ya. Jadi lebih spesifik ke saham dari perusahaan itu atau mungkin beberapa saham terkait dengan perusahaan itu gitu. Dan hal ini bisa diminimalkan dengan melakukan diversifikasi. Yang tadi diversifikasi kita membeli saham itu beragam gitu kan ya. Kita berikan beragam dan kita punya strateginya tersendiri gitu. Jadi misalkan kita tentunya kalau dalam membuat strategi kita nggak pengen yang sahamnya itu katakanlah yang kinerjanya itu hampir mirip gitu, hampir mirip. Dalam hal ini misalkan kita punya beli dua saham, saham A dan saham B. Nah, saham A dan saham B ini kinerjanya hampir mirip, dalam artian ketika saham A ini bagus, saham B juga akan bagus. Ketika saham A-nya nggak bagus, saham B-nya juga nggak bagus. Kalau kita beli yang kayak gitu, otomatis ketika yang satu nggak bagus, yang satunya juga nggak akan bagus, maka risiko portofolio kita akan sangat gede gitu kan ya, akan lebih besar ketimbang ketika kita memilih yang kinerjanya itu bisa saling mengcover gitu, bisa saling menutupi. Dalam artian ketika yang satunya bagus, yang satunya kurang bagus, yang bagusnya ini akan meminimalkan risiko dari yang kurang bagusnya ini terhadap risiko portofolio, karena kita di sini pandangnya risiko portofolio bukan risiko satu aset atau aset tunggal gitu. Nah, selanjutnya jadi ketika kita
buat portofolio saham ataupun kita melihat saham secara tunggal gitu kan ya, hanya satu jenis, tentunya kita biasanya melihat return sama variasinya. Jadi ketika kita pengen beli saham, kita atau aset apapun itu, tentunya kita mengharapkan return atau imbal hasil yang tinggi gitu kan ya. Hal ini mengukur keuntungan kita gitu. Tapi di satu sisi juga kita akan melihat risiko kita terhadap aset yang kita miliki gitu kan ya. Kalau risiko di sini kita akan ukur dengan standar deviasinya gitu. Jadi yang pertama return-nya. Jadi kita pengen return-nya itu tinggi, tentunya return yang kita harapkan ini harus kita estimasi gitu ya, harus kita estimasikan. Nah, untuk mengestimasi ini kita perlu tahu nih distribusi probabilitas dari return aset itu yang terdiri dari tingkat return yang mungkin terjadi, yang mungkin ya, karena kan return yang akan terjadi nantinya itu belum pasti akan seperti itu tingkatannya. Jadi yang mungkin dengan peluang terjadinya return itu dengan peluangnya gitu, dengan peluang terjadinya return tersebut. Jadi dua hal itu yang perlu kita tahu untuk menghitung return-nya. Sehingga rumus dari return-nya itu adalah sigma dari RI dikali peluangnya. RI ini adalah return ke I yang mungkin terjadi, sedangkan PRI itu adalah peluang terjadinya return ke I gitu kan ya. Nah, selain menggunakan rumus tersebut, kita juga bisa menggunakan rumus dari rataan aritmetiknya. Kalau rumus dari rataan aritmetiknya itu ya kayak rumus rataan biasa ya, kita jumlahkan return yang mungkin terjadinya, kita bagi dengan banyaknya return itu gitu kan ya, N. Kemudian kalau rumus geometrik ya seperti ini gitu kan ya. Nah, misalkan nih, kita ingin mengestimasi return dari aset X, Y, Z gitu. Ini keliru ya, ini harusnya X, Y, Z biar sama gitu. Jadi ketika kita pengen estimasi, kita tahu nih bahwa return X, Y, Z ini ketika kondisi ekonomi kuat, dia akan mungkin akan menghasilkan return sebesar 20% dengan peluang terjadinya adalah 0,3. Kemudian ketika ekonomi lagi sedang gitu, dia akan menghasilkan return 15% dengan peluang 0,4 dan seterusnya. Oleh sebab itu, ekspektasi return-nya ini itu adalah sigma dari return yang mungkin terjadi dikali dengan peluangnya. Kita dapatlah 15% gitu. Jadi return dari dari aset XYZ ini adalah 15%. Ini kita memandangnya aset ini sebagai aset tunggal gitu kan ya. Dalam aset portofolio. Nah, sebenarnya kalau kita punya saham A dan saham B, katakanlah aset kita itu adalah saham A dan saham B. Saham A itu returnnya seperti ini gitu kan ya. Kemudian saham B returnnya seperti ini dengan tingkat peluang yang sama. Maka kita bisa hitung return dari masing-masing aset gitu, return dari masing-masing saham. Saham A, katakanlah saham A adalah Unilever dan B adalah Indofood. Dari sini kita bisa lihat ternyata baik saham A maupun saham B itu memberikan return-nya sama, yaitu 15%. Nah, kalau return-nya sama, berarti ketika kita pengen pilih nih, yang mana yang akan kita beli, apakah saham A atau saham B. Kalau ditinjau dari return-nya ternyata dia sama, berarti bebas aja kita pilih. Tapi kalau kita tinjau pengen apa ya, tinjau dari risikonya, kita harus hitung standar deviasinya. Nah, standar deviasi yang memberikan nilai yang rendah atau dalam arti risikonya lebih rendah, nah itulah yang akan kita pilih gitu dengan dengan tingkat return yang sama. Jadi ketika tingkat return-nya yang sama, kita lihat lagi ke risikonya atau ke standar deviasinya, karena untuk melihat risiko, untuk mengukur risiko nanti kita akan gunakan standar deviasi. Ini bukan hanya di saham loh ya, jadi ketika emang menghitung risiko itu kita seringkali menggunakan standar deviasi.
Karena kan risiko itu sendiri tadi apa, perbedaan antara nilai aktual dengan nilai harapannya gitu kan ya. Jadi kan standar deviasi emang selisih gitu kan, penyimpangan nilai dari mean-nya, dari ekspektasinya, dari rataannya gitu. Jadi emang standar deviasi seringkali digunakan, pada umumnya digunakan sebagai ukuran risiko. Nah, selanjutnya misalkan nih kita punya data return dari tahun 95 sampai 99 seperti ini ya. Maka kita dapat menghitung return-nya baik secara rataan aritmetik maupun rataan geometrik. Secara aritmetik kita tinggal aja jumlahkan dibagi dengan datanya ada 85. Kemudian secara geometrik menggunakan rumus yang sebelumnya kita dapat 3,34%. Nah, selanjutnya tadi kalau menghitung rataan dari aset tunggal gitu ya. Sekarang kalau kita menghitung risiko dari aset tunggal, berarti seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa untuk menghitung risikonya itu kita akan melihat deviasi standarnya atau standar deviasinya ya. Standar deviasi. Kemudian di samping melihat standar deviasi, biasanya kita juga menghitung namanya koefisien variansi. Koefisien variansi ini itu untuk menghitung risiko relatif aset tunggal gitu ya. Risiko relatif aset tunggal terhadap return yang diharapkan. Rumus variansinya itu sendiri adalah sigma dari RI dikurang ekspektasi R-nya dikuadratkan dikali peluangnya. Ini rumus variansi pada dasarnya gitu kan ya. Kemudian standar deviasinya adalah akar dari variansi, koefisien variansinya adalah standar deviasi dibagi dengan return yang diharapkan, karena tadi kan koefisien variansi itu mengukur risiko relatif terhadap return-nya, makanya standar deviasi dibagi dengan return harapannya gitu. Ini itu contoh perhitungan variansi dan standar deviasi kalau kita punya datanya hanya di kolom 1 dan kolom 2 gitu kan ya. Sehingga untuk menghitung variansinya itu kita harus sebelum menghitung variansi kita butuh ekspektasinya, ekspektasi return-nya. Maka kita hitung dulu ekspektasi return-nya itu adalah R dikali peluangnya gitu, kita jumlahkan dapatlah ekspektasi return-nya seperti ini. Kemudian untuk menghitung variansinya berarti RI 0,07 dikurang dengan 0,080 dikuadratkan dikali peluangnya 0,2. Kemudian yang ini 0,01 dikali 0,08 80 dikali 0,2 dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan, kita dapatlah variansinya. Akar dari variansinya adalah standar deviasi sebesar 4,49%. Setelah itu kita bisa cari koefisien variansinya, yaitu standar deviasi dibagi dengan ekspektasinya. Karena kan tadi koefisien variansi itu adalah untuk mengukur risiko relatif standar deviasi terhadap return yang diharapkan atau ekspektasi return-nya. Nah, misalkan nih contoh kasus PT Bahari sedang mempertimbangkan suatu investasi sebagai berikut. Katakanlah saham A memberikan return seperti ini, saham B memberikan return seperti ini. Kemudian ketika dihitung return untuk saham A, return dan variansi untuk saham A, ternyata return-nya yang saham A itu adalah 13,5% dengan variansi atau standar deviasi 2,17% gitu kan ya. Koefisien variansinya 16%. Dan saham B jadi dihitungnya masing-masing ya, Bu, karena kita tinggalnya ini sebagai aset tunggal, bukan dalam satu portofolio. Jadi kita hitungnya masing-masing gitu. Kemudian untuk saham D,
ekspektasi return-nya 13,25, standar deviasi 3,19 dan koefisien variansinya 24%. Jadi yang satu return-nya 13,5, sigmanya 2,17 dan KV-nya itu 16%. Yang satunya mu-nya ini 13,25, sigmanya 3,19 dan KV-nya 24%. Nah, kalau misalkan kalian sebagai pengambil keputusan di PT Bahari tersebut, maka kira-kira saham mana nih yang akan kalian beli? Apakah saham A atau saham B? Ada yang mau berargumen? Kira-kira nih yang mana nih yang akan kalian beli? Apakah saham A atau saham B? Coba Benedictus. Kira-kira kalian akan pilih saham A atau saham B? Benedictus Ivan. Iya, Bu. Iya, kamu akan pilih saham A atau saham B? Pilih saham B, Bu. Kenapa gitu? Kenapa kamu pilih saham B? Boleh ke bawah sebentar lagi dulu, nggak, Bu? Oh, boleh. Yang ini ya. Oke, gimana Ivan? Bentar, Bu. Oke, gimana Ivan? Benedictus Ivan. Atau mungkin yang lain mau bantu? Mungkin Salsadila Belinda? Salsadila Belinda? Iya, Bu. Iya. Kalau kamu pilih saham yang mana? Kalau saham A, return-nya 13,5%. Saham B, 13,25%. Oh, maaf, Bu. Saya tadi kayaknya yang besar yang A, Bu. Mending milih yang A, Bu. Kenapa? Setahu saya kan kalau return saham kan imbal hasil gitu, Bu. Jadi imbal hasilnya kan lebih besar yang A, Bu. Ya, kalau dilihat dari imbal hasil, saham A memberikan imbal hasil yang lebih besar gitu kan ya. Jadi kalau kita lihat dari imbal hasilnya, maka kita akan pilih saham A. Nah, kalau kita lihat dari risikonya, maka
saham A ini memberikan standar deviasi 2,17, saham B 3,19. Kira-kira kalau dari risiko pilih saham A atau B? Yang A, Bu. Iya, yang A, karena risikonya lebih kecil. Jadi kalau kita mau pilih saham itu kita lihat return sama risikonya. Yang memberikan return paling tinggi dan risiko paling rendah gitu kan ya. Namun pada hakikatnya sebenarnya high risk high return ya, semakin tinggi risiko harusnya semakin tinggi returnnya gitu kan ya. Cuman untuk kasus ini karena nggak terlalu beda jauh aja sih risikonya, yang satu 2, sekian, yang satunya 3, sekian, nggak terlalu beda jauh gitu. Ekspektasinya pun nggak terlalu beda jauh kan, yang satu 13,5, yang satu 13,25. Namun kalau misalkan ada saham yang risikonya katakanlah mungkin 50%, itu biasanya returnnya lebih tinggi gitu kan ya. Ini apa ya, hanya satu kebetulan gitu, ketika risikonya kecil returnnya justru lebih besar gitu. Namun pada hakikatnya nggak akan beda jauh gitu. Ini jadi tadi ya, jadi kita akan pilih saham yang memberikan return paling tinggi dengan risiko seminimal mungkin gitu. Nah, ini kalau kita punya saham X dan saham Y. Saham X ini returnnya seperti ini, saham B seperti ini. Nah, di antara saham X dan saham Y ini nanti kalian tentukan kira-kira kalian akan pilih mana nih, saham X atau saham Y, berdasarkan returnnya dan berdasarkan risikonya ya. Nah, ini akan jadi PR kalian. Nanti kalian screenshot aja sekarang, nanti kalian kerjakan sebagai PR ya, dikumpulkan. Jadi silahkan nanti kalian pilih saham X atau saham Y berdasarkan return dan berdasarkan risikonya. Jangan lupa berikan alasannya. Nah, diversifikasi. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa untuk meminimalkan risiko portofolio, maka seorang investor itu perlu melakukan diversifikasi dengan membentuk portofolio sedemikian rupa sehingga risikonya dapat diminimalkan tanpa mengurangi return yang diharapkan. Nah, diversifikasi bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama diversifikasi random, yang kedua diversifikasi model Markowitz. Kalau diversifikasi random berarti kita memilih aset yang akan kita masukkan ke dalam portofolio itu secara random atau acak gitu, tanpa mempertimbangkan karakteristik dari aset yang kita pilih gitu. Namun berbeda halnya dengan diversifikasi model Markowitz, kita akan memilih aset yang akan dimasukkan ke portofolio itu berdasarkan informasi dan karakteristik dari aset itu. Baik itu mungkin berdasarkan returnnya atau risiko dari aset itu gitu. Nah, risiko saham biasanya bergantung pada beberapa hal. Yang pertama tadi dari standar deviasinya. Jadi standar deviasi bisa kita lihat untuk mengukur risikonya, yang mana untuk mengetahui seberapa jauh nih nilai returnnya itu menyimpan dari nilai yang diharapkan gitu, nilai return harapan. Nilai return real menyimpan dari nilai return harapannya gitu. Kemudian kalau kovarian itu suatu ukuran absolut yang menunjukkan sejauh mana return dari dua aset dalam portofolio itu dapat cenderung bergerak secara bersama-sama gitu. Nah, kalau kovarian positif itu biasanya maknanya apa ya? Ada yang tahu? Kalau kovarian positif itu berarti apa? Mungkin Siti Fadilah mau bantu jawab. Siti Fadilah, kalau kovarian positif itu maknanya apa ya?
Siti Fadila. Iya, Bu. Iya. Kalau kovariannya positif itu maknanya apa ya? Saya rasa kalian tentunya udah mengenal ya notasi standar deviasi, korelasi, kovarian, mean atau ekspektasi dalam statistika dasar gitu. Kalau kovarian itu dia menunjukkan apa? Kalau ekspektasi kan menunjukkan rataan atau nilai harapan. Nilai yang diharapkan. Kalau standar deviasi menunjukkan penyimpangan data dari nilai harapannya gitu kan ya. Dalam hal ini bisa digunakan untuk mengukur resiko. Nah, kalau kovarian itu kan tadi untuk menunjukkan sejauh mana dua variabel dalam hal ini saham ya, saham dalam portofolio itu cenderung bergerak secara bersama-sama. Nah, kalau kovarian positif itu kira-kira maknanya apa? Itu bukan ya, Bu, kedua variabel yang cenderung bergeraknya searah. Itu bukan, Bu? Iya, jadi kalau kovarian positif itu jadi kedua variabel dalam hal ini saham ya itu bergeraknya searah gitu, dalam artian ketika saham yang satunya naik maka satunya juga ikut naik dan sebaliknya gitu. Nah, kalau kovarian negatif berarti lawannya gitu ya. Jadi berlawanan arah gitu. Ketika yang satu naik, yang satunya turun gitu. Yang satunya turun, yang satunya naik gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya koefisien korelasi. Jadi koefisien korelasi itu biasanya menunjukkan hubungan gitu ya, hubungan atau korelasi gitu antar dua variabel atau lebih gitu. Dalam hal ini saham. Nah, koefisien relatif itu koefisien korelasi itu nilainya berada di antara minus 1 sampai plus 1 gitu ya. Nah, kalau plus 1 itu koefisien korelasi bernilai plus 1 itu maknanya apa ya? Maknanya apa? Coba Khairunisa. Khairunisa 027. Mohon maaf, Bu. Saya baru join. Apakah boleh pertanyaannya diulang, Bu? Oke, kalau koefisien korelasi bernilai plus 1 itu maknanya apa? Ya, Khairunisa gimana? Halo, suara saya terdengar? Coba Aldi Fatahillah gimana? Aldi Fatahillah. Kalau koefisien korelasi mungkin kayak suatu hubungan antara variabel satu dengan variabel satunya lagi, Bu. Ya, kalau nilainya positif 1 itu maknanya apa? Kalau semakin satu itu dia semakin besar hubungannya antara variabel satu dengan variabel lainnya. Semakin besar ini dalam artian searah atau berlawanan arah? Sepertinya searah, Bu. Sepertinya. Kalau tidak sepertinya, berlawanan arah. Oke. Iya. Iya, kamu iyain juga. Enggak lah. Jadi kalau positif 1, hubungannya sangat kuat. Hubungannya itu searah dan sangat kuat. Kalau negatif 1, hubungannya berlawanan arah dan sangat kuat. Bisa dikatakan sangat kuat di sini hampir sempurna gitu. Kalau 0 berarti koefisien korelasinya itu tidak ada.
hubungannya nggak ada gitu. Tapi pada dasarnya ketika kita ngolah data, kita cari koefisien korelasi, kita pasti nggak akan pernah menemukan korelasinya itu 0 gitu, walaupun data yang kita uji itu nggak ada kaitannya gitu, nggak ada hubungannya gitu, tapi kita nggak akan pernah mendapatkan koefisien korelasinya itu 0 gitu. Nah, kenapa? Karena datanya itu apa ya istilahnya, seolah-olah terlihat ada hubungan gitu, padahal enggak gitu realnya. Nah, itu sebenarnya jadi satu misteri juga ya, karena kan kita tahu ketika teorinya ketika kita punya data yang tidak saling berhubungan, tidak saling berkaitan, maka harusnya koefisien korelasinya 0 gitu kan ya. Namun pada realnya ketika kita punya dua data dan data itu nggak pernah menemukan koefisien korelasinya itu 0. Karena data-data itu dianggap cenderung ada hubungannya walaupun sangat lemah. Nah, itu jadi satu kasus yang menarik juga sebenarnya. Jadi, bukan kasus fenomena yang menarik gitu ya. Oke, selanjutnya kalau tadi kita udah tahu gimana menghitung return dari aset tunggal, kemudian risiko dari aset tunggal. Nah, gimana kalau kita menghitung return dari portofolio gitu. Nah, untuk menghitung return dari portofolio itu rumusnya adalah RP, ini adalah return portofolio, itu adalah sigma dari WG dikali RG, di mana WG-nya ini adalah bobot atau persentase atau proporsi aset ke I dalam portofolio itu, sedangkan RGE itu adalah return dari aset ke I gitu dalam portofolio itu, dan G-nya itu adalah banyaknya aset yang dimiliki dalam portofolio itu. Contohnya kita punya portofolio yang terdiri dari 3 jenis saham yang masing-masing memberikan return 15%, 20%, dan 25%. Nah, portofolio kita itu dari portofolio kita itu 40%-nya adalah saham ABC, 30% DEF, dan 30%-nya lagi GHI. Jadi 40%, 30%, dan 30% ini adalah proporsi atau persentase atau bobot dari masing-masing saham dalam portofolio kita gitu. Maka return portofolio kita yang diharapkan itu adalah return dari masing-masing saham dikali dengan bobotnya, maka kita akan dapat sebesar 19,5%. Contoh kasus selanjutnya nih, misalkan kita punya 3 aset, katakanlah aset 1, 2, 3 gitu kan lah. Kemudian untuk aset 1 kita punya nilai pasarnya 6 juta, aset 2 8 juta, aset 3 11 juta dengan tingkat pengembaliannya itu masing-masing seperti ini. Jadi total pasarnya yang kita miliki adalah 25 juta. Atau dengan kata lain, nilai portofolio kita secara keseluruhan itu adalah 25 juta gitu kan ya. 25 juta nilai portofolio, yang mana 6 jutanya itu adalah aset 1, 8 juta aset 2, dan 11 juta itu aset 3. Sehingga kita akan punya bobot dari masing-masing aset itu adalah seperti ini. Aset 1 ada 24% dari portofolio kita, aset 2 32%, dan aset 3 44%. Maka kita akan peroleh return portofolionya itu adalah bobotnya dikali dengan return dari masing-masing aset. Sehingga kita dapat return portofolio adalah 8,28%. Nah, itu kalau kita pengen menghitung return portofolio. Kalau kita pengen menghitung risiko portofolio, kalau kita pengen menghitung risiko portofolio, sama kita bisa lihat dari nilai standar deviasi portofolio atau kovariansinya, kita kemudian lihat dari kovariansinya dan bobot portofolionya. Namun jadi perlu kalian ketahui bahwa ketika kita ingin memaksimumkan
return portofolio kita dan meminimumkan risiko portofolio kita, pengaturan dari bobot setiap aset itu penting gitu, nggak asal gitu. Aset 1 50%, aset 2 50%, bagi rata aja 50-50 gitu kan ya. Enggak, itu ada tekniknya sendiri gitu kan ya. Jadi kayak kita memasukkan kendalanya. Nah, ini untuk penentuan bobot portofolio agar portofolionya kita bisa optimal itu ada kuliah tersendiri lagi ya, dan itu nggak kita bahas dulu di sini karena itu udah lebih kuliah lebih lanjut gitu. Nah, selanjutnya untuk mengestimasi risiko portofolio, rumusnya seperti ini gitu kan ya. Sedikit berbeda dengan yang tadi, yang aset tunggal di aset portofolio ini ada nilai ROH-nya. ROH-nya ini menandakan hubungan gitu ya antara aset satu dengan aset yang lainnya. Ternyata nilai ROH-nya ini ada pengaruhnya gitu terhadap risiko portofolio. Nanti kita akan lihat. Nah, ini menghitung kovariansinya. Nah, misalkan nih, kasus kita punya portofolio itu terdiri atas 2 saham, yaitu saham A dan B, yang mana memberikan return sebesar 10% dan 25%, standar deviasinya itu 30 dan 60%, sehingga ketika kita hitung risiko portofolionya itu, dia akan diperoleh seperti ini, gitu kan ya. Nah, selanjutnya dengan mengubah nilai ROH-nya, dan nilai ROH dari positif 1 sampai negatif 1, kita bisa lihat nih kaitan atau pengaruh antara nilai ROH terhadap risiko dari portofolio itu. Nah, kalau kalian analisis tabel ini, kira-kira pengaruhnya gimana? Ada yang tahu? Kira-kira pengaruh nilai ROH terhadap risiko portofolionya ini gimana? Coba Widodo. Ya, kira-kira pengaruh dari nilai ROH terhadap risiko portofolionya ini gimana? Kalau yang saya lihat dari tabel itu, Bu, semakin besar nilai ROH-nya, itu semakin besar juga resikonya, Bu. Kenapa bisa kayak gitu? Ya benar, semakin positif ROH-nya semakin besar resikonya. Semakin negatif semakin kecil resikonya. Kenapa bisa kayak gitu? ROH itu sendiri tadi menunjukkan apa gitu? Oke, mungkin Mita mau coba, Mita Patricia. Kenapa sih semakin positif, dia semakin besar risikonya? Mungkin dari rumusnya itu, Bu, yang 0,1125 ditambah 0,095. Jadi kalau seandainya dia positif kan berarti nilainya bertambah gitu kan, Bu. Berarti otomatis si risikonya juga bertambah. Kalau seandainya dia nilainya negatif, mungkin nilainya itu semakin kecil, makanya nilai risikonya juga semakin kecil, Bu. Oke, betul juga sih kalau dilihat dari rumusnya kan ya. Otomatis karena ini pangkat kan semakin besar ini, hasilnya ini akan semakin besar juga gitu kan ya. Ini semakin besar,
pangkalnya semakin besar gitu. Itu kalau dilihat dari rumus. Kalau dilihat dari apa ya istilahnya, logika gitu kan ya, dari logika atau mungkin analisis ke korelasi itu sih menunjukkan apanya, terus kaitannya ke risiko gimana gitu. Ada nggak yang punya pendapat lain? Apa yang teman kalian sampaikan udah benar sih, yang tadi yang pertama sama yang kedua Widodo sama Nita udah benar dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin ada dari sudut pandang yang lain lagi gitu. Izin menjawab, Bu. Ya silakan Alfiolita. Kalau rho itu tadi kan ini ya Bu, koefisien korelasi aset A dan B gitu kan Bu. Nah kalau misalnya yang standar deviasi itu berarti resiko kan Bu. Nah terlihat tuh kalau misalnya Ibu bilang tadi kan kalau misalnya +1 berarti hubungannya kuat dan searah gitu Bu. Terus kalau misalnya dia makin negatif hubungannya kuat tapi berlawanan arah gitu. Ya, jadi untuk menarik kesimpulannya saya belum paham Bu. Jadi sudah ada 3 teman kalian yang berargumen gitu dengan sudut pandang masing-masing. Yang satu dari IF, satu dari AT, satu dari MA ya. Nah, apa yang disampaikan udah benar gitu kan ya. Nah, untuk yang terakhir mungkin saya sedikit menambahkannya. Tadi seperti yang disampaikan bahwa rho itu kan korelasi hubungan gitu antara aset A dan B. Kalau positif 1 berarti kuat dan searah gitu kan ya. Dalam artian ketika aset A-nya dia kinerjanya buruk, maka aset B juga pasti buruk gitu. Hampir bisa dipastikan dia juga ikut buruk gitu karena hubungannya sangat kuat gitu kan ya. Berarti risikonya itu jadi besar gitu. Jadi kemungkinan ketika yang satunya turun itu dengan peluang yang besar, maka risikonya jadi ikutan besar gitu. Beda halnya ketika negatif 1 gitu. Negatif 1 berarti ketika satunya naik, satunya turun gitu ya. Dalam artian ketika katakanlah aset A-nya dia kinerjanya nggak bagus atau turun, maka aset B itu kinerjanya bagus gitu atau naik gitu kan ya, naik. Hampir bisa dipastikan naik karena sangat kuat hubungannya kan ya. Artinya risiko yang kita alami dari penurunan aset A itu bisa diminimalisir oleh kenaikan dari aset B sehingga risikonya itu nggak akan sebesar yang kasus yang pertama tadi yang ketika +1 rho-nya seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Saya harap bisa dipahami. Selanjutnya, ini contohnya ya. Contoh perhitungan lagi. Jadi kita punya saham A, saham B, probabilitasnya seperti ini. Kita bisa cari ekspektasi dari masing-masing saham, variansi dari masing-masing saham, standar deviasinya juga, dan kita bisa nanti cari return dari portofolio. Kalau ini saham A dan saham B kita gabungkan untuk membentuk portofolio, andaikan seperti itu, kita bisa cari return portofolionya, tentunya dengan menambahkan bobot dari masing-masing sahamnya. Gitu. Nah, ini kovariannya, di kovarian itu tadi dapat dianggap sebagai korelasi antara pengembalian yang diharapkan dari kedua aset yang dimiliki. Nah, ini korelasi itu ada hubungannya dengan kovariansi. Jadi, kovariansi per standar deviasi. Kalau kita lihat rumusnya kayak gini, kira-kira hubungan korelasi dan kovariansi gimana? Kalau ditinjau dari rumusnya. Kalau kita lihat dari sini, kita bisa lihat kan, kalau kovariansinya positif, korelasinya juga pasti positif.
Karena standar deviasi kan pasti positif karena nilainya akar gitu, hasil dari akar variansi. Jadi ini pasti positif gitu kan ya. Jadi kalau kovariansi positif, korelasi juga positif. Kalau negatif, korelasi juga negatif. Kalau nol ini juga pasti nol gitu kan ya. Kalau positifnya semakin besar, korelasinya juga semakin besar gitu. Makanya tadi kan komparansi juga itu untuk melihat ini ya apa tadi pergerakan dari dua variabel dalam hal ini aset apakah dia searah atau berlawanan arah gitu tadi di awal. Untuk melihat pergerakan mereka cenderung bersama-sama gitu. Kovariansi. Jadi erat kaitannya dengan korelasi. Korelasi erat kaitannya dengan kovarian. Nah, selanjutnya contoh kasusnya. Ini contoh kasus untuk mencari nilai ini ya, korelasinya. Ini kalau 0,6 berarti hubungannya antara aset A sama aset B ini cukup kuat dan searah. Kuat ini ya, kuat 0,6 kan hampir mendekati 1. Hitung risiko portofolio untuk dua aset. Kalau misalkan kita punya N aset, maka dengan model Markowitz rumus variansinya itu akan seperti ini gitu. Jadi nanti akan terlihat hubungan antara IJ, IK, dan JK gitu kan ya. Kalau ini 3 ya, kalau ini 3, sedangkan kalau N akan jadi seperti ini. Ini adalah perumuman dari ini. Contohnya nih, kalau misalkan kita punya saham A, B, dan C nih, tapi kita pengen membentuk portofolio yang mana portofolio kita itu hanya terdiri atas 2 saham. Dalam artian berarti kita harus memilih 2 dari 3 saham ini gitu. Kita harus memilih 2 dari 3 saham ini. Kira-kira saham yang mana nih yang kita akan pilih gitu, saham mana aja yang akan kita pilih untuk membentuk portofolio kita kalau kita menginginkan yang pertama risikonya paling rendah, yang kedua returnnya paling tinggi gitu. Nah, saya rasa kalau risiko yang paling rendah berarti kita perlu menghitung standar deviasinya gitu kan ya, kita perlu menghitung standar deviasinya. Kalau return yang paling tinggi berarti kita perlu menghitung ekspektasinya gitu. Nah, kira-kira kalau berdasarkan return, kombinasi saham mana nih yang baik untuk membentuk portofolio kita? Ada yang bisa jawab? Mungkin Cindy Pangaribuan, kira-kira saham kombinasi saham mana nih yang akan kita gunakan untuk membentuk portofolio kalau ditinjau dari return-nya? Cindy? Halo Cindy, suara saya terdengar? Ya, gimana? Kamu akan pilih yang mana?
Halo Cindy, oh hilang lagi. Oke, mungkin ada yang mau bantu? Mungkin Enrico Johannes. Enrico Johannes gimana? Kalau dari saya sendiri, menurut saya yang B dengan C, Bu. Kenapa gitu? Karena ininya, Bu, ya, apa return per periodenya, Bu. Return. Ini sebentar. Mohon maaf, Bu, ini isi tabelnya apa ya, Bu? Saya tadi Isi tabel. Isi tabelnya. Ini. Jadi kita punya saham A, B, dan C. Kemudian kita akan membentuk portofolio yang terdiri dari 2 saham, dari 3 saham yang tadi. Kira-kira kombinasi saham mana yang akan kita pilih kalau kita tinjau berdasarkan return-nya. Kalau berdasarkan return-nya tentunya kita ingin return yang tertinggi gitu kan ya. Nah, kombinasi yang mana? Oke, mungkin Bagas bisa bantu, Bagas. Bagas gimana? Atau mungkin Adela Kusuma Berlianti. Adela Kusuma Berlianti gimana? Ini kok pada diam semua ya? Saya satu-satu coba Rafirma Fauriza. Rafirma Fauriza. Iya, Bu. Iya, gimana? Kamu pilih kombinasi saham yang mana nih? Kalau saya pribadi masih kurang mengerti sih, Bu, kalau mau milih saham yang mana gitu, Bu. Kan kalau kita milih saham, kita tinjau dari return atau dari risikonya. Kalau dari returnnya, kita pilih yang tertinggi gitu kan ya. Nah, sekarang kalau kamu hitung returnnya itu kombinasi mana yang memberikan return paling tinggi? Mungkin kalau saya lihat dari returnnya, Bu, mungkin kombinasi saham B dan C ya, Bu. Kalau dilihat dari angkanya juga kan lihat masing-masing sahamnya 50%. Jadi dari kombinasi saham B dan C dari periode 1 sampai 6 itu meningkat kayak gitu, Bu. Itu kalau kamu lihat ya. Kalau kamu hitung, kamu dapat hasilnya nggak berapa? Berapa kamu dapat hasilnya?
ya kalau dilihat sekilas mungkin iya seperti itu, tapi kita nggak tahu benar nggak yang penglihatan kita gitu kan ya. Ada baiknya yang pasti-pasti aja, hitung aja returnnya. Kalau kamu hitung kira-kira berapa hasilnya untuk saham B sama C, A, B, dan AC gitu. Coba kalian hitung dulu, saya ngasih waktu 2 menit. Atau 5 menit lah. Coba kalian hitung returnnya ya, kurang lebih 5 menit.
Oke, gimana? Udah dapat hasilnya? Oke, coba